Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jendela Filsafat. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang pencapaian, tidak tentang kesuksesan, dan bukan tentang siapa yang paling kuat dalam menjalani hidup. Hari ini kita berbicara tentang mereka yang sedang diam, yang terlihat tenang, tapi hatinya berantakan. Tentang mereka yang tidak punya banyak hal untuk dibanggakan, tapi punya sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketabahan yang tidak dimengerti siapapun. Video ini ditulis untuk mereka yang merasa hidupnya tidak seperti yang seharusnya. Untuk yang merasa tertinggal, gagal, terluka, kehilangan arah, dan tetap bertahan. Mereka yang tidak bersuara, tapi menangis dalam diam. Mereka yang mungkin tidak lagi berharap banyak, tapi tetap memilih untuk percaya, walau hanya setitik. Jika kamu merasa seperti sedang jatuh, padahal kamu tidak tahu kenapa, tonton video ini sampai akhir. Karena mungkin kamu tidak sedang rusak. Kamu hanya sedang diproses di bagian hidupmu yang tidak bisa dilihat siapapun. Dan semoga lewat kata-kata ini kamu tahu Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu sendiri sudah tidak yakin bagaimana caramu melanjutkan. Kamu merasa semuanya sia-sia, tapi tetap tidak bisa berhenti berharap. Ada satu jenis kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Kamu bangun pagi, tapi tidak tahu lagi apa yang sedang kamu kejar. Kamu melanjutkan hari seperti biasa, tapi hatimu tidak ikut bergerak. Kamu melihat hidup orang lain penuh arah, penuh keberhasilan, dan kamu bertanya dalam hati, apa aku tertinggal? Apa aku rusak? Tapi anehnya, kamu tetap bergerak. Meski pelan, meski sendirian, meski tidak ada yang tahu kamu sedang menahan sakit. Dan justru disitulah proses itu sedang berlangsung. Karena tidak semua orang yang diam itu kalah. Tidak semua yang terlihat lambat itu hancur. Ada yang sedang diproses dalam keheningan oleh tangan Allah sendiri. Pernahkah kamu merasa kamu sudah terlalu lelah untuk berharap, tapi tetap tidak bisa berhenti menaruh harap yang kecil, meski hanya setetes, meski hanya sebatas, semoga Allah masih melihatku. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan, karena tidak semua luka bisa bicara, dan tidak semua proses perlu terlihat untuk dinyatakan sah. Sebagian orang diberi keajaiban yang cepat, tapi sebagian lainnya, seperti kamu, diberi waktu yang lama, karena Allah sedang menanamkan akar yang dalam, agar saat kamu tumbuh, kamu tidak mudah patah. Dalam sunyi itu, kamu masih mencoba tersenyum. Kamu masih membuka halaman demi halaman hidup, meski kamu tidak tahu arah ceritanya. Itu bukan kehancuran, itu keberanian. Karena tidak ada yang lebih mulia dari orang yang tetap melanjutkan, meski semua hal yang dulu membuatnya hidup, kini sudah pergi satu persatu. Dan di momen seperti itulah, kata seorang sufi besar, jika kamu tidak lagi tahu mengapa kamu harus bangkit, maka bangkitlah hanya karena Allah masih memberimu napas. Sebab dalam napas yang tersisa itu, terkandung rahasia cintanya yang belum selesai mengubahmu. Kamu tidak rusak, kamu hanya sedang dijauhkan dari versi dirimu yang terlalu keras mencintai dunia. Dan itu menyakitkan. Karena proses melepaskan bukan sekadar kehilangan sesuatu, tapi kehilangan diri yang lama. Dirimu yang dulu bergantung pada validasi. Dirimu yang dulu mengira bahagia itu harus diukur dari seberapa banyak kamu dicintai manusia. Dan sekarang, kamu mulai mengerti bahwa dicintai Allah dalam sepi lebih menenangkan daripada dikagumi dunia dalam keramaian. Dan lihatlah, kamu tidak menyerah. Meskipun tidak ada yang mendengar jerit hatimu, meskipun kamu tidak bisa menjelaskan rasa sakitmu, maka ketahuilah, Allah sedang memperlambat segalanya, agar kamu tidak lagi berlari menjauh, tapi mulai berjalan mendekat, bukan ke arah yang kamu mau, tapi ke arah yang membuatmu mengerti siapa dirimu di hadapannya. Ketika kamu merasa semuanya kosong, jangan buru-buru mengisinya. Biarkan ruang itu tetap hening, karena mungkin
Allah ingin mendatangimu di sana. Jadi hari ini kamu merasa hidupmu tidak berfungsi seperti dulu. Jika kamu merasa gagal, hancur, tidak berguna, berhentilah menilaimu dari kacamata dunia. Karena hidup yang tampak tak berguna, bisa jadi adalah hidup yang sedang dibentuk untuk makna yang belum kamu pahami sekarang. Kamu bukan rusak, kamu sedang disiapkan. Bukan untuk cepat sampai, tapi untuk paham bahwa setiap langkahmu yang tertatih telah diperhitungkan olehnya dengan sangat lembut. Dan itu cukup. Kamu kehilangan arah, tapi tidak kehilangan hati yang masih ingin mendekat. Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa asing. Apa yang dulu memberi semangat, kini tak lagi menyentuh. Apa yang dulu kamu perjuangkan, kini terasa hambar, dan kamu mulai merasa hilang arah. Seperti berjalan di jalan yang sama, tapi tak tahu lagi tujuannya. Tapi anehnya, meski tak lagi yakin, kamu tetap berjalan. Meski kehilangan arah, kamu tetap menyebut namanya. Meski tak tahu harus pulang kemana, kamu tetap membawa doa kecil dalam napasmu. Dan justru disitulah letak keajaibannya. Hati yang kehilangan arah, tapi tetap ingin mendekat, adalah hati yang sedang diberi cahaya yang belum kamu lihat. Orang lain mungkin bilang kamu tersesat, tapi siapa tahu, Allah sedang menghapus semua peta buatanmu, agar kamu tidak lagi berjalan karena ego, tapi karena cinta. Agar kamu tidak lagi menuju yang kamu mau, tapi menuju apa yang Allah siapkan untukmu. Proses kehilangan arah itu menyakitkan, tapi ia adalah bentuk kelembutannya yang paling sunyi, membuatmu merasa kosong, agar kamu tidak lagi mengisi hidup dengan yang semu. Membuatmu kehilangan rasa, agar kamu mulai mengenal rasa yang datang dari langit. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi, ayat yang jarang dikutip, tapi menyimpan rahasia mendalam. Dan sabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridaannya, dan janganlah matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, yang saat itu diuji oleh keinginan manusia, agar beliau lebih mengikuti logika dunia. Tapi Allah mengingatkan, tetaplah bersama orang-orang yang terus berharap, meski mereka tak punya apa-apa di mata dunia. Bukankah itu juga yang sedang terjadi padamu? Kamu tak tahu lagi arah hidup, tapi kamu masih punya satu hal yang tersisa. Hati yang, meski goyah, tetap berharap ridanya. Kamu bukan rusak. Kamu hanya sedang ditarik keluar dari jalur yang terlalu penuh kebisingan. Karena untuk bisa menemukan makna, kamu harus terlebih dahulu kehilangan arah. Dan bukan untuk dihukum, tapi untuk ditenangkan. Banyak orang kehilangan arah karena berpaling dari Allah. Tapi ada juga yang kehilangan arah justru karena sedang dibawa lebih dekat. Dan kamu, mungkin termasuk yang kedua. Seorang sufi pernah berkata, siapa yang merasa kehilangan arah saat semua doa belum dijawab, berarti dia sedang diajak Allah untuk tidak mencari jawaban, tapi mencari Allah itu sendiri. Kadang kamu tidak ditunjukkan kemana harus melangkah, karena Allah ingin kamu duduk dulu dan menyadari bahwa tujuan terbesarmu bukan tempat, tapi pertemuan dengannya. Dan itu dimulai dari kehampaan yang memaksa hati untuk tidak lagi berpaut pada dunia. Jadi jika kamu hari ini merasa kosong, jika kamu merasa hidup ini tidak memberi arah yang jelas, jika kamu tidak tahu harus berharap apa lagi, maka jangan takut. Jangan anggap itu sebagai kehancuran. Karena bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang memperbaiki cara kamu berpikir tentang arti hidup itu sendiri. Allah sedang mematikan satu demi satu motivasi palsu yang dulu kamu pikir penting, agar kamu mulai hidup bukan karena harus, tapi karena ingin kembali, karena rindu. Dan mungkin pada akhirnya, kamu akan sampai ke satu titik di mana kamu sadar, aku tak tahu kemana hidup ini akan membawaku, tapi aku tahu, selama aku tetap membawa nama Allah dalam langkahku, aku tak benar-benar hilang. Dan itu cukup.
Dunia bilang kamu gagal, tapi kamu tahu, kamu masih belum selesai. Ada saat dalam hidup di mana kamu merasa seakan semuanya telah salah. Pilihanmu, langkahmu, bahkan niatmu, semuanya tampak berujung pada sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Kegagalan. Kamu pernah mencoba, kamu pernah percaya, tapi ternyata hasilnya tidak seperti harapanmu. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya kegagalannya, tapi perasaan bahwa kamu sendiri yang salah, bahwa kamu yang rusak, bahwa mungkin kamu tidak layak untuk berhasil. Dan itulah jebakan yang paling halus dari dunia, mengubah kegagalan sebagai definisi tentang dirimu. Tapi dengar ini baik-baik, gagal tidak pernah berarti rusak, dan tertunda tidak pernah berarti ditolak olehnya. Banyak yang mengukur nilai hidup dari pencapaian, tapi kamu tahu, ada hal yang lebih penting dari sekadar hasil, yakni proses yang membuat kamu lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih dekat pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh siapapun, kecuali Allah. Dan justru dalam rasa gagal itu, kamu mulai mengenali satu hal penting, bahwa hidup ini bukan soal menang, tapi soal bertahan. Bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang tidak menyerah, meski dalam diam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa pertolongan itu datang bersama kesabaran, dan kelapangan itu datang bersama kesempitan, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan." Bukan hanya ada kemudahan setelah kesulitan, tapi bersama. Artinya, dalam satu ruang yang sama. Saat kamu merasa gagal, Allah tidak sedang menunggu kamu berhasil dulu baru mencintaimu. Justru, saat kamu gagal, saat itulah Dia paling dekat. Kadang, dunia tidak tahu bagaimana cara menilai jiwa yang sedang belajar sabar. Mereka hanya melihat siapa yang naik panggung, siapa yang berprestasi, siapa yang dipuji. Tapi Allah melihat siapa yang tetap duduk dalam gelap dan tetap bersabar. Siapa yang tetap menunduk walau hatinya kacau. Siapa yang tetap berharap walau sudah berkali-kali ditolak. Dan kamu bisa jadi adalah satu dari mereka. Mungkin kamu merasa hancur, tapi tahukah kamu, orang yang benar-benar rusak tidak lagi merasa sakit, sedangkan kamu masih menangis, masih mengadu dalam sujud, masih menyimpan sedikit harapan, sekecil apapun, bahwa hidup ini akan kembali diberi makna. Itu tandanya kamu belum rusak. Kamu hanya sedang dilunakkan. Jangan biarkan dunia memberi label pada luka yang belum selesai sembuh. Jangan izinkan orang-orang yang tidak tahu prosesmu menghakimi bentukmu yang sekarang. Mereka tidak tahu malam-malam yang kamu lewati dalam diam. Mereka tidak tahu betapa beratnya kamu memikul rasa bersalah, rasa gagal, rasa ditinggalkan. Tapi Allah tahu. Dan itu cukup. Jadi jika hari ini dunia mengatakan kamu gagal, jawablah dalam hatimu dengan tenang. Mungkin aku gagal menurutmu, tapi aku sedang disempurnakan oleh Allah dalam bentuk yang tidak kamu pahami. Karena orang-orang yang Allah cintai tidak selalu ditinggikan di mata manusia, tapi mereka dibentuk di tempat-tempat sunyi, di ruang-ruang luka, di momen-momen jatuh yang tidak disaksikan siapapun. Dan itulah bagian terbaiknya. Karena ketika kamu selesai dari semua ini, kamu tidak akan hanya menjadi lebih kuat, tapi lebih dalam, lebih lembut, dan lebih mengenal dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk keberhasilan yang tidak bisa dilihat siapapun, kecuali oleh Allah yang tahu setiap tetes air mata yang kamu sembunyikan. Kamu mulai merasa sunyi bukan karena sepi, tapi karena dibersihkan dari kebisingan. Awalnya kamu berpikir, kamu sedang dijauhkan. Dari teman, dari dunia, dari hal-hal yang dulu membuatmu hidup. Tapi makin lama kamu mulai sadar, bahwa kamu tidak sedang dijauhkan, tapi sedang ditarik keluar dari kebisingan yang terlalu lama, mengganggu suara hatimu sendiri. Sunyi itu tidak datang untuk menyiksamu. Ia datang untuk membawamu kembali ke pusat dirimu, ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pujian, komentar, atau pengakuan dari luar.
Dulu kamu merasa harus selalu ada yang menemani, harus ada yang membalas pesanmu, harus ada yang tahu kamu sedang merasa lemah. Tapi sekarang, kamu duduk dalam diam, dan perlahan mulai menerima bahwa tidak semua luka butuh saksi. Ada luka yang justru membentukmu lebih kuat, karena kamu melewatinya sendirian, tanpa suara, tanpa pembelaan, tanpa pengakuan. Sunyi yang awalnya kamu benci, mulai kamu pahami sebagai tempat Allah sedang membentuk ulang batinmu. Bukan di keramaian, tapi di tempat yang tak ada siapapun, kecuali kamu dan Dia. Di masa seperti ini, kamu mulai menyadari bahwa hidup yang terlalu bising membuatmu lupa mendengar hatimu sendiri. Kamu terlalu sibuk menjelaskan, membuktikan, berlari, sampai akhirnya Allah mengambil semua suara, agar kamu benar-benar mendengar sesuatu yang selama ini kamu abaikan, getaran paling jujur dari jiwamu. Dan dari sanalah kamu tahu, kamu tidak sedang rusak, kamu sedang dibersihkan, bukan dibersihkan dari dosa yang tampak, tapi dari niat yang kabur, dari ambisi yang menipu, dari kebiasaan untuk mencari validasi di tempat yang tak pernah benar-benar peduli. Sunyi bukan kekosongan, ia adalah pintu masuk ke dalam wilayah jiwa yang jarang kamu jamah. Tempat di mana kamu mulai bertanya, kenapa aku selalu takut sendiri? Kenapa aku harus terus meyakinkan orang lain bahwa aku baik-baik saja? Apa yang sebenarnya aku cari dari semua keramaian itu? Dan perlahan, kamu mulai berhenti mencari jawaban dari luar. Kamu mulai duduk lebih lama sendirian, bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu, ada yang sedang diperbaiki di dalam dirimu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Puncak dari pemulihan bukan saat kamu dipuji karena kuat, tapi saat kamu bisa diam dan tetap merasa utuh, meski tidak ada yang mengerti prosesmu. Saat kamu bisa melihat langit malam yang sepi dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan ya Allah, tapi aku percaya, sunyi ini bukan kehancuran. Sunyi ini adalah bentuk cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata." Kamu mulai menahan diri untuk tidak menjelaskan segalanya. Ada masa dalam hidup di mana kamu tidak lagi ingin menjelaskan apapun, bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu lelah dan sadar penjelasan seringkali tidak menyembuhkan, malah menguras. Kamu tahu rasanya duduk di antara orang-orang yang tak akan benar-benar mengerti, meskipun kamu menjelaskan dengan air mata. Kamu tahu rasanya bercerita, tapi yang didengar hanya bagian permukaan dari luka yang kamu pendam begitu dalam. Dan pada akhirnya, kamu memilih diam. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu tahu bahwa ada luka yang terlalu suci untuk diumbar. Diam bukan kelemahan. Kadang, diam adalah bahasa dari jiwa yang sedang menjaga dirinya agar tetap utuh. Kadang, diam adalah cara paling lembut untuk bertahan. Bukan karena kamu tidak ingin dimengerti, tapi karena kamu mulai belajar. Tak semua hal harus dimengerti oleh manusia. Cukup dipahami oleh Allah dan hatimu sendiri. Mereka mungkin akan berkata kamu berubah. Kamu tidak sehangat dulu, tidak seceria dulu. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu bahwa perubahan itu bukan pilihan, tapi hasil dari perjuangan yang tidak kamu ceritakan. Mereka tidak tahu berapa banyak yang kamu simpan, berapa banyak yang kamu pilih untuk tidak sampaikan. Karena kamu tahu, terlalu sering menjelaskan justru membuatmu semakin merasa kosong. Dan di titik itu, kamu sadar, mungkin aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku saat aku sedang belum selesai menyembuhkan diriku sendiri. Kamu tidak lagi tergesa-gesa membuktikan apapun. Kamu tidak lagi memaksa orang lain untuk tahu apa yang kamu hadapi. Kamu mulai paham bahwa luka yang dalam tidak butuh penonton, tapi butuh waktu, butuh ruang, butuh sunyi. Orang-orang bisa salah paham. Mereka bisa menyangka kamu menjauh, padahal kamu sedang mencari napas. Mereka bisa bilang kamu dingin, padahal kamu sedang berusaha tidak pecah di hadapan siapapun. Dan kamu tidak menyalahkan mereka. Kamu hanya tahu, ada bagian dari perjalanan ini yang memang harus kamu lalui sendiri.
bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena ini bagian dari pembentukan yang tidak bisa dibantu siapapun.